Ya, jadi sekitar 4 hari yang lalu, di mana saya mengikuti sebuah perkuliahan, saya diajarin mengenai sistem distribusi dan parallel programming. Nah, saya itu ngelihat ada topik yang menarik. Saya dengar topik yang menarik itu mengenai pembahasan message passing interface, ya. Jadi eh, message passing interface itu, kalau dari materi yang aku dapat itu, dia tuh model message untuk passing standar. Jadi program message pengembangan passing, aku sih belum nangkep juga sih dari materi yang dikasih ini. Kalau dari Wikipedia ya, eh, apa itu message passing interface itu portable message passing standard designed to function on parallel computing architecture. Jadi MPI ini atau message passing interface itu sebuah pesan pesanan dikirim gitu yang berguna buat atau berfungsi untuk parallel computing architecture, jadi buat parallel programming gitu. Nah, standar referensi sintaksnya itu di sini cukup luas. Ada buat bahasa pengorban C, C++, dan Fortran. Sausnya ada juga sih buat Python ya. Dan MPI sendiri itu punya beberapa apa ya, ibaratnya library ya, kurang lebih. Jadi ada OpenMPI, ada MPI RC kalau nggak salah, sebentar, IRC ya. Eh, Bukan kayaknya, kan MPI library, ada OpenMPI ini yang open source, ada Intel MPI juga, kemudian ada MPI MPI CH gitu. Nah, ini sama semua juga merupakan MPI, message passing interface. Nah, gunanya buat apa teman-teman? Tadi yang seperti dijelaskan di Wikipedia itu berguna didesain untuk parallel computing architecture. Jadi ibaratkan gini teman-teman, eh, ketika teman-teman bekerja kelompok gitu ya, teman-teman kerja kelompok gitu, mengerjakan sebuah proyek, pasti teman-teman bagi tugas, ya kan? Teman-teman bagi tugas ke teman-teman, misalkan ada anggota A, dia mengerjakan mungkin penulisan atau pencarian materi, kemudian nanti anggota B dia penyusun dari materi tersebut, jadi dipilah-pilah sama dia. Kemudian ada materi apa, anggota C itu bagian misalkan dia bagian cetak, bagian eh, pengumpulan atau bagian checking gitu ya. Intinya dia bekerja sama, berkolaborasi gitu sampai semuanya itu menghasilkan sebuah eh, output gitu. Jadi outputnya dikumpulin, disatukan gitu teman-teman. Dan kemarin itu aku dapat diagramnya itu kurang lebih ya seperti ini. Jadi kalau seperti sederhananya, kalau misalkan model set memorinya, kalau misalkan single thread yang dimana cuma paralel aja, itu ya seperti ini gitu. Tapi kalau seperti ini dia dibagi teman-teman. Jadi dia nggak jalan satu-satu gitu, tapi dia bareng gitu. Nah, aku juga sendiri belum tahu gimana jeroannya daripada MPI ini. Aku juga masih penasaran. Tapi yang buatku menarik adalah gimana caranya gitu loh, sebuah komputer tuh bisa berkomunikasi, bisa sharing resource, itu sumber daya, buat menjalankan sebuah program. Dan bahkan komputer itu komputer lain. Misalkan, karena gini teman-teman, kan tadi kan ini tugasnya buat parallel programming, dan ini nggak hanya berlaku buat internal internal komputer kita saja. Misalkan CPU kita punya 4 core gitu ya teman-teman. CPU kita punya 4 core, terus kita pakai core, semua core itu buat computing. Enggak gitu aja. Tapi misalkan nih teman-teman punya 2 komputer, dan komputer teman-teman ini punya 4 core, dan satu komputer lagi punya 4 core, itu bisa di combine dan jadi 8 core. Jadi bisa kerja bareng gitu. Itu paralel seperti itu. Dan itu, ada mendengar hal itu tuh kayak what, kayak nggak percaya aja gitu. Makanya aneh coba eksperimen, aneh coba nyari nyari
mengenai gimana MPI ini bekerja, karena aneh masih bener-bener belum gitu paham, sampai akhirnya aneh mutusin nanya ke AI bagaimana MPI ini bekerja. Dan ya kalau misalkan nggak dijelasin sih, ya tadi kayak tadi, jadi kayak kita ngebuat sebuah Lego gitu, terus kita kerjasama, tapi misalkan saya butuh 5 balok Lego gitu, nanti si Sally dengar terus dikasih balok Legonya 5 gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu komunikasinya. Nah, di sini saya punya sebuah program. Sebenarnya saya nggak nulis program ini, tapi program ini dikasih contoh juga sama language model sama cloud. Oke, program ini itu dia em, mengkalkulasikan elemen dari setiap proses, teman-teman. Dan nanti semua akumulasinya nanti eh, disatuin dari 4 proses nih maksimal, ya, teman-teman. Dan sebenarnya ada masih banyak bahasan lagi, kayak ada rank, ada apalagi ya, size. Itu aku juga masih belum nangkep, tapi mungkin nanti akan aku baca lebih lanjut lagi. Tapi ide dari MP ini bener-bener intriguing gitu, bener-bener kayak apa ya, berarti menarik banget gitu. Jadi eh, ini library-nya ya yang aku masukin itu di MPA MPI.h header-nya. Kemudian ini ada MPI init buat inisiasi, kemudian manggil MPI-nya, lalu di sini ada MPI com rank sama size-nya. Kemudian ini mengalokasikan memori, terus di sini oh ya, MPI abort ini buat ngebatalin misalkan ketika terjadi error atau ya seg fault dan segala macam, itu nanti bakal dibatalin MPI abort gitu. Nah, di sini MPI scatter ini dia menyebar. Kurang lebih dia mirip kayak broadcast. Coba sebentar. Itu ada di sini. Komunikasi kolektif, gather. Nah, scatter and gather. Jadi scatter itu mendistribusikan message ya, berbeda dari suatu source tes tunggal ke setiap tes di dalam grup. Nah, gather itu ngumpulin message berbeda dari setiap tes dalam grup ke satu destinasi tes tunggal. Jadi scatter itu dipecah, tadi disebarin nih, terus di gather tuh dikumpulin lagi gitu. Nah, ini apa namanya, parameter dari sintaksnya. Jadi void, sendBuf, integer send count, MPI data type, send type. MPI data type ya ini tadi mana ya? Ini data, terus send counts, terus tadi ini mana ya? MPI double. Jadi kita memanggil data tipe data double. Kemudian local data, local count. Bedanya local data dengan local count itu jadi kalau local data dia bakal masing-masing daripada prosesnya. Kemudian kalau local count itu sorry, saya salah. Jadi kalau local data itu dia sifatnya udah diakumulasi. Bentar deh. Local count, array size. Oh, sorry. Jadi local count ini dari perhitungan ini, proses ini dimasukin ke sini. Kemudian local data itu hasil dari, bukan hasil ya sebenarnya, kayak ngasih variabel buat perhitungan mereka gitu. Aku juga masih belum nangkep sini sih. Kemudian MPI comword ini dia memanggil semua apa ya ibaratnya, kalau kita ibaratkan CPU, dia manggil semua core yang ada di CPU buat menjalani proses ini. Kemudian ada MPI barrier, dari semua di start secara bareng-bareng, kemudian start time. Lalu di sini MPI reduce ini ngumpulin semuanya. Jadi reduce all local sums to global sums on process. Jadi local sum itu hasilnya tadi itu dikumpulin nih ke global sum dengan tipe data double ke MPI
sum, jadi dia melakukan penjumlahan semuanya pakai semua resource yang ada dari semua resource yang ada. Setelah dikumpulin semuanya, terus ya udah stop timernya, kemudian munculin hasilnya. Gitu. Nah kita akan bandingin ini dengan dengan nggak menggunakan MPI. Jadi ini nggak menggunakan MPI sama. Jadi tadi mengenai array juga. Tapi di sini kita nggak pakai MPI, yang berarti dia nggak paralel. Jadi dia sequential mungkin. Pokoknya dia non paralel gitu. Jadi prosesnya itu ya pakai satu core aja gitu. Jadi bertahap gitu, nggak bareng-bareng gitu. Dan di sini nanti bakal langsung muncul waktunya itu berapa yang dipakai atau dimakan untuk satu proses ini gitu. Oke, kita coba pakai MPI CC, itu compiler dia buat menggunakan MPI. Kemudian tadi namanya MPI sum.c, outputnya MPI sum. Oke. Kemudian tadi clang buat yang sequential.c, outputnya sequential sum. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba buat ngejalanin yang non MPI dulu. Kita jalanin dulu yang tidak menggunakan parallel programming. Ini sequential sum, dan ya totalnya jumlahnya segini dan butuh waktu 0,2 detik. Oke, 0,2 detik. Kemudian kita akan coba menggunakan MPI. Nah, untuk menjalankan MPI itu perlu perintah MPI run. Kalau misalnya di Windows itu pakai MPI exec, tapi kalau di Linux itu pakai MPI run. Kemudian NP ini berapa proses yang pengen dipakai gitu. Kalau teman-teman punya 8 core bisa pakai 8, karena aku punya 4 core dengan 2 thread di masing-masing core-nya. Jadi ya gitulah. Jadi bisa ngambil 4 doang. Kemudian manggil MPI sum, dan ya. Jadi di sini sama hasilnya 4 proses, tapi dari waktu 0,07, lebih cepat daripada pakai sequential sama ini. Nah, ini teman-teman, mungkin untuk beberapa case menggunakan programming sequential itu biasa itu lebih cepat daripada pakai MPI. Kayak gini, aku bikin program Hello World ya. Ini Hello World yang biasa, yang ya teman-teman tahu lah pakai bahasa pemrograman C. Tapi di sini aku ada juga pakai MPI. Ini programan Hello World juga. Nah, di sini kita bakal jalanin ya. Di sini kita pakai hello yang biasa. Oke, nggak kelihatan time-nya. Kita kasih time di sini ya, ini 0,01 cepet lah ya buat ini untuk proses ini. Kemudian kita coba nih MPI run np4 hello MPI. Nah, waktunya kurang lebih 1 detik, teman-teman. 1,2 detik. Kenapa lebih lama? Mungkin karena dia harus manggil dulu atau mendistribusikan teksnya itu ke masing-masing CPU, jadi mungkin agak lebih lama dibandingkan menggunakan seperti biasa, karena harus akses library MPI dulu kan. Mungkin seperti itu, karena itu dia lebih lama daripada sequential. Jadi untuk skenario seperti ini lebih optimal menggunakan ya tanpa menggunakan MPI, teman-teman. Jadi seperti itu untuk menggunakan MPI. Jadi beberapa case pakai MPI itu cepat, tapi beberapa case nggak pakai MPI itu cepat juga gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Biasanya sih yang aku baca, teman-teman, MPI itu buat superkomputer. Jadi ketika teman-teman misalkan nih pengen bikin apa ya, ibaratnya model language model gitu ya. Language model kan butuh banget resource. Nah, itu mungkin menggunakan MPI bisa mendapat benefit yang lebih besar daripada harus ya seperti biasa pakai pakai programmingnya sequential. Pakai parallel programming itu lebih cepat, kayak sih begitu gitu. Dan kalau misalnya dari sejarahnya juga, ini tuh
eh, pada tahun 1991 ketika kelompok kecil dari sebuah researcher atau peneliti eh, itu diskusi tuh message passing in distributed system memory environment 1902 di Virginia. Can discuss basic feature essential to a standard message passing interface and establish a working group to continue standardization process. Put forward parliamentary draft proposal MPI 1. Menyangkut session itu standardization process formal routing. Ini sejarahnya. Jadi ini gara-gara, bukan gara-gara sih. Ya tapi ada sekelompok peneliti dia tuh pengen buat effort untuk buat parallel programming menggunakan message passing interface ini. Ya teman-teman. Mana bisa baca aja di wikinya. Aku belum sempat baca juga dari historinya karena aku memang penasaran aja sih. Jadi tadi yang ada komunikator ya kan, tadi menggunakan MPI COM tadi bukan COM split ya tadi ya. Kita makainya yang mana ini, kita samanya pakai yang ya COM world komunikator. MPI COM world sering digunakan dalam pemanggilan subrutin komunikasi. Jadi tadi kita pakai MPI COM world buat panggil proses-prosesnya tadi. Begitu teman-teman. Dan teman-teman bisa coba eksperimen sendiri gitu. Di sini juga ada nih beberapa contoh penggunaannya. Ada data type new type, type contiguous, type commit, MPI gather ya itu ngumpulin tadi. Dan ada MPI struct. Count block length. Jadi ini aku belum begitu paham. Jadi ini kompleks banget. Teman-teman bisa coba sendiri menggunakan message passing interface untuk melakukan parallel programming. Dimana ini kayaknya keren banget sih gitu. Karena gini, aku pernah gitu ya, maksudnya punya mimpi gitu. Ketika aku mungkin punya 2 PC itu bisa benefit ngumpulin dua komputer tapi jadi satu resource gitu. Jadi dikumpulin aja gitu. Misalkan aku punya laptop dan punya PC, daripada karena aku ngerjain di laptop itu resource-nya terbatas, jadi aku distribusiinnya ke PC gitu. Dan mungkin MP ini jadi alternatif kali ya gitu. Menarik sih gitu. Aku kayaknya perlu belajar lagi mengenai MPI ini. Jadi ya itu aja mengenai MPI. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang aku sampaikan atau teori yang salah juga. Silakan kritik aja, nggak apa-apa, karena daripada aku menyebarkan ilmu yang salah lebih baik aku dikritik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.